Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Bagian serta Camat se-Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Saudara Kepala Instansi Vertikal dan Direktur BUMD di Kabupaten Cirebon. Hadirin dan undangan yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, kita senantiasa diberikan nikmat sehat, Islam dan iman sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD yang beracarkan persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya yang akan senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum memasuki acara pokok rapat paripurna DPRD hari ini, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ibu Julina binti Kartim, ibunda dari saudara kita yang terhormat Bapak Teguh Rusiana Merdeka SH, dan Ibu Hajah Yoyo Rostiawati binti Wiyantah Miharja, ibunda dari Bapak Herianto ST. Semoga kedua almarhumah meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan dan keikhlasan. Amin, amin ya robbal alamin. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna DPRD hari ini dihadiri oleh 36 anggota dari 50 orang. Dengan rincian 26 dihadiri secara fisik dan 10 lewat Zoom meeting atau daring. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana diatur pasal 84 ayat 1 huruf B Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD, dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD yang hadir. Dengan ini rapat paripurna DPRD Selasa tanggal 13 Juli 2021 yang beracarakan persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum secara resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Sesuai dengan pasal 167 ayat 5 huruf A Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2020 bahwa dalam rangkaian acara persetujuan DPRD terhadap Raperda akan disampaikan laporan hasil pembahasan Pansus. Kami persilakan kepada pelapor Pansus untuk menyampaikan laporan hasil pembahasannya. Lapor, enggak, Pak Haji Darussa. Pimpinan kita lanjut atau gimana? Nunggu ajan. Pimpinan lanjut atau nunggu ajan? Skor dulu. Ya. Izin pimpinan, Bang. Kalau kata pimpinannya dilanjut, lanjut. Saya takut pimpinan, Bang. Ya, karena azan zuhur kita break dulu sebentar, nunggu selesai azan.
perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Bapak Bupati Cirebon, yang terhormat unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Sumber dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten Sekda, staf ahli Bupati, Inspektur Kabupaten Cirebon, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kasat Satpol PP, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Bagian, dan para camat se-Kabupaten Cirebon, serta undangan yang kami muliakan. Undangan dan hadirin yang berbahagia, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberkahi kita, limpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bersama dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam acara persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah yang telah selesai membahas dan penyempurnaan serta mengkajinya, yang merupakan bagian dari 19 yang tertuang dalam keputusan DPRD nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor 24 tahun 2020 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan pembahasan terhadap sisa bidang garapan Pansus yang tertuang dalam keputusan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 15 tahun 2021 tentang pembentukan panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Adapun bidang garapan Pansus termaksud yaitu rancangan Perda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, sebagaimana ketentuan dalam tata tertib DPRD bahwa mekanisme penetapan Raperda menjadi Perda adalah melalui tahapan pembahasan panitia khusus dan persetujuan DPRD. Untuk itu, setelah panitia khusus DPRD bersama tim Raperda, pemerintah daerah telah melakukan pembahasan dan pengkajian Raperda tidak hanya dari aspek yuridis konstitusional, mencakup pula substansi materi, fisiologis, dan sosiologis. Maka pada hari ini Selasa tanggal 13 Juli 2021 kita akan mengikuti acara persetujuan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah dengan diawali menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda oleh panitia khusus. Selanjutnya melalui rapat paripurna ini kami sampaikan bahwa panitia khusus melaksanakan tugas pembahasan dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam badan musyawarah. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, setelah mengkaji masukan-masukan, melakukan analis perbandingan dengan daerah lain serta membahas bersama-sama tim Raperda pemerintah daerah, dapat kami laporkan bahwa Raperda yang menjadi bidang garapan panitia khusus kami sepakati dapat disetujui dalam rapat paripurna saat ini, yaitu rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Selanjutnya kami laporkan hasil pembahasan dan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum, dengan tidak mengurangi keabsahan dari hasil pembahasan adalah sebagai berikut. 1. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum. A. Judul Raperda tidak mengalami perubahan. B. Konsideran menimbang tidak mengalami perubahan. C. Konsideran mengingat mengalami perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut. 1.
Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat dan seterusnya. Kemudian disambung dengan ayat 53. Coronavirus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Spread Acute Rapid Syndrome Coronavirus 2. 53. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyakit dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang surat tindak pidana dan menemukan tersangkanya. 55. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan menghidupan masyarakat yang disebabkan baik itu oleh faktor dalam alam maupun faktor menular maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta, benda dan dampak psikologis. 56. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh kebakaran hutan atau disebabkan karena manusia, kecelakaan, transportasi, kegagalan, konstruksi atau teknologi, dampak industri. Dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, kegiatan keantarisaan dan kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama, penyakit tanaman, pandemi, epidemi dan wabah. 57. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok dan atau penyelenggaraan kegiatan. 56. Segel atau Satpol PP lain adalah alat atau barang milik pemerintah daerah sebagai tanda suatu kegiatan, penindakan, penghentian kegiatan secara tetap maupun sementara. 59. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yudisial yang dilakukan oleh polisi Pamung Praja terhadap anggota masyarakat, melanggar ketentuan peraturan daerah dan ketertiban umum. 60. Penegakan peraturan daerah adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh polisi Pamung Praja yang bersifat primitif, preventif, dan represif guna menindakkan ketaatan masyarakat. Satuan Tugas Penanganan COVID 2019 yang selanjutnya disebut Satgas COVID-19 adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Cirebon, baik tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan mempunyai tugas melaksanakan penanganan COVID-19 melalui antara pemerintah, badan usaha, akademis, masyarakat, dan media. Bab 3. Ruang lingkup pasal 3. Ruang lingkup peraturan daerah ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk mewujudkan ketertiban umum berdasarkan kewenangan daerah yang meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Tertib lalu lintas. B. Tertib tempat fasilitas umum, fasilitas sosial. C. Tertib kegiatan usaha. D. Tertib lingkungan atau tertib sosial. Tertib pemanfaatan sungai, saluran air, sumber air, dan pantai. F. Tertib tuna sosial dan orang gila. G. Tertib rumah pemondokan atau rumah kos. A. Tertib keadaan bencana non alam pandemi COVID-19. 3. Ketentuan pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 15 dalam melaksanakan tertib kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, maka setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Ketentuan bagian ke-6 bab 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Bagian ke-6, tertib tuna sosial. 5. Ketentuan ayat 1 dan ayat 2 pasal 24 diubah dan ditambahkan 2 ayat, yakni ayat 3 dan ayat 4 sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 24 ayat 1. Pemerintah daerah dapat melakukan penertiban terhadap A. Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagai tunawisma, pengemis, pengamen, anak jalanan orang dengan mengganggu jiwa. Orang dengan gangguan jiwa yang mengganggu di tempat
atau fasilitas umum. B. Setiap orang atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan, dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta atau mengamen untuk ditarik penghasilannya. C. Anak jalanan yang mengamen atau meminta-minta di dalam kendaraan angkutan penumpang umum. Ayat 2. Setiap orang dilarang: A. Menjadi tunasusila. B. Memakai jasa tunasusila. C. Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi tunasusila. Ayat 3. Setiap orang atau badan dilarang memfasilitasi, memberikan tempat baik sengaja ataupun tidak disengaja untuk berbuat yang mengarah pada pelanggaran norma kesusilaan. Ayat 4. Setiap orang dilarang berbuat asusila di dalam gedung, bangunan, di jalan, jalur hijau, taman kota, hutan kota, dan fasilitas umum lainnya. 6. Ketentuan paragraf 1 bagian ke-7 bab 3 dihapus. 7. Ketentuan pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Bagian ke-7. Ketertiban rumah pemondokan atau rumah kos. Paragraf 1. Kewajiban dan larangan. Pasal 25. Dalam rangka mewujudkan tertib rumah pemondokan atau rumah kos, maka setiap pemilik dan atau pengelolaan rumah pemondokan atau rumah kos wajib melakukan pengawasan dan pembinaan kepada penghuni atau tamu rumah pemondokan atau rumah kos. B. Menyediakan ruang tamu yang terbuka dan terpisah dari kamar pemondokan atau kos. Memasang papan informasi tentang pemisahan atau pembedaan penghuni rumah pemondokan atau rumah kos berdasarkan jenis kelamin. D. Melaporkan secara tertulis secara rutin setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan mengenai identitas penghuni pondok kepada UU atau lurah setempat dengan tembusannya kepada ketua RT dan ketua RW. E. Memberitahukan kepada ketua RT apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1 kali 24 jam. F. Membuat dan memasang tata tertib di rumah pondokan atau rumah kos dengan berpedoman kepada norma hukum, norma agama, norma adat, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. G. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada yang penghuni rumah pemondokan atau rumah kos untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungannya. H. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ayat 2. Setiap penghuni rumah pemondokan atau rumah kos wajib: A. Memiliki dokumen kependudukan. B. Menjaga kebersihan, ketertiban, ketentraman, dan keamanan di lingkungannya. C. Mentaati tata tertib yang berlaku di rumah pemondokan atau rumah kos. Ayat 3. Setiap pemilik dan atau pengelolaan rumah pemondokan rumah kos wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Tidak menyatukan antara penghuni rumah pemondokan atau kamar kos yang berbeda jenis kelamin dalam satu blok bangunan atau satu kamar kos. B. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A dikecualikan bagi penghuni rumah pemondokan atau kamar kos yang terikat dalam status perkawinan atau saudara kandung. 8. Ketentuan bab 3 ditambah satu bagian, yakni bagian ke-8 sehingga berbunyi sebagai berikut. Bagian ke-8. Tertib keadaan bencana non alam pandemi COVID-19. 9. Ketentuan pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Penyelenggaraan tertib bencana non alam pandemi COVID-19 dilaksanakan Satuan Tugas COVID-19. 2. Dalam menyelenggarakan tertib bencana non alam karena terjadinya pandemi COVID-19 di daerah Kabupaten Cirebon yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian. Bupati dapat melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan yang ditetapkan pemerintah
daerah provinsi. 3. Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan setelah adanya penetapan status darurat bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah dibahas dalam forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten. Ayat 5. Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus mempertimbangkan terpenuhnya kebutuhan dasar masyarakat yang berjalannya aktivitas perekonomian sepanjang memenuhi protokol kesehatan. 10. Ketentuan pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 27 ayat 1. Dalam rangka penerapan disiplin, pencegahan, pengendalian COVID-19, setiap orang wajib A. Memakai masker sesuai dengan protokol kesehatan apabila beraktivitas di luar rumah atau di dalam rumah publik dan di ruang publik dan bertemu dengan orang lain. B. Menghindari atau tidak melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan kecuali penerapan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam ketentuan atau kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. C. Mentaati perintah isolasi mandiri setelah perintah isolasi mandiri tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan atau D. Mentaati pemerintah untuk melaksanakan vaksin COVID-19 kecuali dinyatakan tidak diperbolehkan melakukan vaksin COVID-19 karena pertimbangan medis. Ayat 2. Setiap penanggung jawab pemilik dan atau pengelola usaha dan atau penanggung jawab kegiatan dalam menyelenggarkan kegiatan usaha, perdagangan, barang atau jasa dan kegiatan lain wajib A. Menyiapkan sarana dan prasarana meliputi 1. Sarana mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. 2. Alat pengukur suhu. B. Mewajibkan pegawai atau karyawan menggunakan masker di tempat kegiatan atau usahanya. C. Bagi perusahaan wajib memfasilitasi kegiatan vaksinasi mandiri kepada karyawan atau pegawainya. D. Tidak mengizinkan orang yang tidak memakai masker memasuki tempat kegiatan atau usahanya. E. Menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antara orang minimal 1 meter ketika berada di tempat kegiatan atau usahanya. F. Menghindari kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan melebihi kapasitas yang ditetapkan sesuai level kewaspadaan daerah. G. Memasang rambu-rambu, papan petunjuk atau peringatan dan himbauan. H. Melakukan pembatasan jumlah pengunjung dan pembatasan kegiatan atau operasional sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan Bupati. 11. Ketentuan pasal 27A, pasal 27B dan pasal 27C dihapus. 12. Ketentuan ayat 1 pasal 33 diubah dan ditambahkan 2 ayat, yakni ayat 3 dan ayat 4 sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 33 ayat 1. Penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan atau peraturan pelaksanaan lainnya dilakukan oleh Satpol PP bersama dengan PNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Standar operasional prosedur dalam penegakan pelanggaran peraturan daerah dan atau peraturan pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. 3. Penegakan sanksi administratif yang dilakukan penegakan sanksi administratif dapat dilakukan berupa tindakan yang bersifat preventif dan represif non yudisial dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum.
Ayat 4, sifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan melalui A. Penghentian pelanggaran. B. Tindakan memperkecil risiko. C. Menghentikan gangguan atau bahaya dan merugikan. D. Upaya mempersempit atau melokalisasi dampak. E. Tindakan tertentu secara cepat, tepat, dan terorganisasi untuk mencegah dan mengatasi dampak dari penyelenggaraan serta upaya penanggulangan. F. Meminimalisasi kerugian masyarakat. Ayat 5. Sifat reprensif non yudikatif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan melalui sanksi berupa A. Tindakan hukum yang memberikan pembenahan kewajiban dan tanggung jawab hukum. B. Pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai biaya penegakan atau pelaksanaan peraturan daerah. C. Kewajiban melakukan perbuatan tertentu. D. Memulihkan pada keadaan fungsi semula sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum. 13. Ketentuan pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 35 ayat 1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 10 huruf A, huruf B, dan huruf C, pasal 15, pasal 16, pasal 15, pasal 20 huruf C, huruf H, huruf I, huruf C, huruf 1 dan huruf M, pasal huruf I dan huruf M, pasal 23 ayat 2 huruf B dikenakan sanksi administrasi berupa A. Teguran. B. Peringatan tertulis. C. Penghentian kegiatan baik untuk sementara maupun secara tetap ditandai dengan pemasangan Satpol PP lain atau segel Satpol PP. D. Pencabutan izin usaha atau sebutan lain yang sejenis dan atau perintah pembongkaran atau pengosongan. Ayat 2. Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 dikenakan sanksi administratif atau sanksi sosial. Ayat 3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa A. Teguran lisan. B. Teguran tertulis. C. Penghentian sementara kegiatan. D. Penghentian tetap kegiatan. C. Pencabutan sementara izin. F. Pencabutan tetap izin. G. Denda administrasi. Ayat 4. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dikenakan secara berjenjang dan atau tidak secara berjenjang. Ayat 5. Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diselenggarakan dengan memperhatikan A. Perlindungan kesehatan masyarakat. B. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. C. Non-diskriminatif. D. Kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan. E. Ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 diatur dengan peraturan Bupati. 14. Ketentuan pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 36 ayat 1. Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 dengan ketentuan A. Paling banyak 250.000 untuk orang perorangan atau yayasan sosial dan lembaga pendidikan. B. Paling banyak 500.000 untuk pelaku usaha individu atau perorangan non badan hukum. C. Paling sedikit 250.000 dan paling banyak 50.000 untuk pelaku usaha yang berbadan hukum. 15. Di antara ketentuan bab 7 dan bab 8 disisipkan satu bab, yakni bab 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Bab 7A, ketentuan penyidikan.
16. Ketentuan pasal 55 dan pasal 56 disisipkan satu pasal, yakni pasal 55A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 55A ayat 1. Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dilaksanakan oleh PPNS yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PPNS berwenang: A. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. B. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. C. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. D. Melakukan penggeledahan dan penyitaan. E. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. F. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. G. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi. H. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. I. Mengadakan penghentian penyidik. J. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ayat 3. PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidikan kepolisian Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. Ketentuan pasal 56 ayat 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 56 ayat 1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 12, pasal 15, pasal 16, ayat 1, pasal 17, ayat 1, dan ayat 2, pasal 19, pasal 20, pasal 22, pasal 23, ayat 2, pasal 24, ayat 2, ayat 3, ayat 4, pasal 25, pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000. Ayat 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah pelanggaran. Ayat 3. Dalam hal tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana peraturan daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan A. Bahwa dari hasil masukan, pembahasan dan penyempurnaan terhadap sisa bidang garapan panitia khusus, maka rancangan perda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum dapat setujui dan disahkan menjadi perda. B. Dengan disahkannya rancangan perda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum, maka selesai pula tugas Pansus DPRD Kabupaten Cirebon dalam rangka pembahasan raperda tersebut. 2. Saran-saran. A. Dengan telah ditetapkannya rancangan perda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum, diharapkan dapat terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam tugas dan wewenang seluruh pemangku kepentingan agar menjadi payung hukum yang bersifat baku yang ada di Kabupaten Cirebon. B. Diharapkan pemerintah Kabupaten Cirebon sesegera mungkin menyusun peraturan bupati dan peraturan pelaksana lainnya sebagaimana yang sudah diamatkan dalam perda tersebut. Penutup, demikian hasil penyempurnaan dan pembahasan bidang garapan panitia khusus. Selanjutnya hasil pansus ini sepenuhnya kami serahkan kepada rapat paripurna yang terhormat. Sebelum mengakhiri laporan ini, kami panitia khusus menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD
Saudara Bupati beserta tim Raperda pemerintah daerah, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan dan kehilapan baik dalam pembahasan Raperda maupun penyampaian laporan Pansus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia khusus DPRD Kabupaten Cirebon. 1. Muhammad Lutfi MSI, Koordinator. Bapak Munawir Esa, Ketua Pansus. Nurkolis, Sekretaris. Terima kasih. Demikian laporan yang telah disampaikan oleh Pansus sebagai hasil perumusan dan penyempurnaan terhadap Raperda yang dalam pembahasannya dilakukan bersama tim Raperda pemerintah daerah. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPR yang terhormat. Apakah rancangan peraturan daerah tersebut dapat disetujui? Pak Ketua Pimpinan Asiska Fraksi Golkar. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Raperda ini disahkan menjadi sebuah perda, mumpung ada Bapak Bupati beserta jajarannya walaupun ini via Zoom, kami Pak, perda perubahan Tibum ini sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di situ juga Pak Bupati tercantum hak-hak untuk masyarakat, hak pelayanan kesehatan, hak pangan. Saya minta, saya sampai gemeter ini Pak, karena saya beberapa kali saya dapat WA, banyak orang yang meninggal, banyak yang orang kelaparan Pak. Sorry ini, saya terlalu emosi nih Pak Bupati. Sebentar. Saya hanya mengetuk pintu hati teman-teman semua dan Bupati, Kapolres, dan DIM semuanya. Bagaimana kita mengatasi masalah seperti ini? Saya bukannya tidak setuju adanya perda ini, saya sangat setuju. Saya yakin pemangku kebijakan, saya yakin para penegak hukum yang berwenang memberikan sanksi baik tertulis maupun administratif ini bersifat seadil-adilnya. Saya yakin Kapolresta Bapak Kombes Arif akan memerintahkan anak buahnya untuk bersifat adil. Saya yakin itu. Makanya kami dari fraksi Golkar sangat mendukung adanya perda ini. Tetapi tolong diimbangi dengan hak-hak untuk masyarakat. Tidak usah perda Pak, cukup perbub. Sekarang Dinsos mana? Dinkes kewalahan Pak. Saya mohon dengan sangat, tolong disikapi dengan serius Pak Bupati, karena ini kemanusiaan untuk kita semua. Saya berbicara atas nama masyarakat, atas fraksi Golkar, atas suara dari teman-teman semua di DPRD ini. Mari kita sama-sama melindungi dan mesejahterakan masyarakat kita Kabupaten Cirebon. Saya yakin Bupati lebih tahu, lebih bijak, dan kami dari Golkar sangat mendukung semua program-program Bapak Haji Imron selaku Bupati Kabupaten Cirebon untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi yang disampaikan Ibu Siska, Ketua Komisi 4 dari fraksi Golkar, mungkin menjadi catatan ke Pak Bupati Cirebon, karena di masa pandemi ini, di masa darurat PPKM darurat ini, di pelayanan kesehatan baik di puskesmas, rumah sakit, pasien makin membludak, malah banyak pasien dari kita yang tertolak karena dengan alasan
penuhnya ruangan baik ruang isolasi ataupun IGD, tentunya harus ada kepedulian dari pihak pemerintah daerah dalam hal ini Bupati untuk bisa membuat kebijakan yang tentunya nantinya bisa membantu pelayanan medis yang ada di setiap baik rumah sakit maupun puskesmas. Itu nanti mohon nanti tadi masukan dari Ibu Siska, mohon pada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati untuk bisa menampung dan bisa membantu apa-apa yang menjadi keluhan yang ada di lapangan. Interupsi. Ya, Pimpinan. ya, enggak. Kamu Krisin, enggak? Pimpinan dari fraksi Demokrat, saya Muklisin menyikapi mungkin ada tali sambungnya dengan Ibu Siska dari fraksi Golkar. Jujur, saya mencoba mempresentasikan fraksi Partai Demokrat. Sesungguhnya ada dinamika di fraksi kami terkait dengan paripurnakan raperda terkait dengan keterlibatan umum terkait dengan prokes. Jujur kami ada yang pro kontra, Pak Pimpinan. Hanya memang kami melihatnya pro kontra itu asalnya apa? Asalnya masyarakat. Di lapangan mungkin teman-teman anggota dewan di sini sama menerima WhatsApp dari beberapa pihak terkait dengan implementasi secara empiris di lapangan. Sekarang ada PPKM darurat, macet satu. Kedua, masyarakat tidak bisa berekonomi. Ketiga, terkait dengan tadi terpapar COVID dan lain-lain, semuanya ini perlu peran serta semua pihak. Barang tentu kami menyampaikan terkait dengan pandangan terkait nanti raperda yang akan disahkan. Saya pribadi setuju, pimpinan. Hanya memang butuh catatan terkait dengan implementasi di lapangan. Tapi juga dibarengi dengan yang namanya humanisme, kepedulian antara kita sesama pemerintah terhadap masyarakatnya. Terkadang gini Pak Bupati yang kebetulan hadir di sini, banyak masukan dari masyarakat, usulan kami tidak boleh berekonomi, artinya tidak beroperasi, tapi mereka butuh makan, kami butuh makan. Jadi ini catatan semua lah. Saya dan semua juga harus bertanggung jawab terhadap ini, dan kita semua bertanggung jawab terhadap pemerintah terhadap masyarakatnya. Catatan Partai Demokrat menyampaikan semua perda di Kabupaten Cirebon ini sudah diterapkan, hanya implementasi. Setiap tahun temuan dari teman-teman inspektor adalah implementasi perda yang tidak berjalan. Maka dari itu kami berharap khususnya pemerintah daerah Kabupaten Cirebon praktek di lapangannya terhadap masyarakatnya benar-benar pro masyarakat. Jangan sampai menolak atau melarang dalam berkegiatan tapi tidak memberikan solusi. Itu masyarakat perlu solusi. Itu saja, terima kasih pimpinan dari saya. Masukan. Baik, terima kasih kepada Pak Haji Hasan Basri. Pimpinan izin, Hasan Basri, fraksi PKB. Menyikapi dua hal yang disampaikan tadi, saya mencoba membuat beberapa konklusi. Esensi dari perubahan Perda Tibum ini, secara umum saya melihat ada hal yang cukup bagus. Ini menjadi payung hukum bagi penegak Perda kita di Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan apa yang menjadi instruksi dari pusat. Kalau ini tidak disahkan secara esensi, memang rujukan paling utama adalah Perda Jawa Barat. Dimana kalau melihat dari rujukan Perda Jawa Barat, kalau tidak salah nomor 36 nomor 2020 itu secara umum cukup memberatkan. Misalkan perorangan minimal 1 juta dan hari ini dirubah jadi 250. Itu menjadi hal, dilihat dari sanksi. Kedua, dilihat dari esensi masker juga SNI, sementara kita akui di masyarakat kita juga tidak semua punya hal itu. Secara umum mungkin kami menganggap ini perlu untuk dikuatkan. Tetapi dari apa yang disampaikan oleh rekan kita dari fraksi Golkar, saya berangkat dari problem tahun lalu. Kalau kita tahun lalu melakukan refocusing sebanyak 68%,
ternyata serapannya sangat kecil. Problem yang ada, padahal harusnya uang tahun itu manfaat untuk masyarakat tahun itu juga. Problem yang kita evaluasi adalah pertama, ada urusan birokrasi yang belum terintegrasi. Kami melihat, sebut saja di OPD Dinas Sosial, berapa realisasi dari refocusing? Kenapa? Faktor data, faktor ketakutan untuk direalisasi. Begitu juga dengan Dinas Kesehatan misalkan, dalam tracing cenderung tidak masif. Ini menjadi hal penting. Yang kedua, kita masih melihat adanya ego sektoral atau hambatan kesiapan sektoral dalam hal data tadi, masalah penduduk dan sebagainya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan tahun ini, kami melihat di beberapa instansi strategis ada orang-orang baru yang akan bekerja dengan penyesuaian baru. Nah, melihat dari itu, saya secara pribadi baru saja di SMS oleh satu orang bahwa 2 keluarganya ditolak oleh rumah sakit. 2 keluarganya hari ini tidak bisa dirawat. Kita akui, kita juga melihat fenomena yang sama dalam 1 minggu terakhir sebagian dewan itu ditelepon. Kita terima kasih tentunya kepada beberapa direktur rumah sakit. Saya apresiasi Pak Bambang Arjawinangun. Jam 12 malam kita telepon, beliau ngangkat walaupun kondisi keterbatasan. Tapi di itu semua saya belum melihat sisi esensi masif. Apalagi kalau kita melihat misalkan bentuk pola kerja pemerintah masih rapat formal antar instansi. Apalagi di antara kita masih rapat formal saja antar instansi. Bahkan kita belum ada sinergitas di antara komisi. Kemarin saya ambil contoh vaksinasi. Komisi 1 tidak tahu kalau itu adalah program pemerintah. Yang kami tahu itu adalah program dari Harlah Bayangkara. Kita merasa kalau pola seperti ini, kita tidak tahu fakta real kenyataan penanganan COVID di Kabupaten Cirebon. Saya berpikir alangkah baiknya untuk menjaga itu, kita bentuk tim khusus. Melihat dari problem tahun lalu. Tim khusus ini bagian dari penguatan dari Perda yang disahkan untuk mengamati penanganan COVID-19 di Kabupaten Cirebon. Hari ini perang kita, problem kita hari ini COVID. Barangkali kalau boleh mengatakan kata simpelnya, ayo fokus untuk menangani COVID dengan problematika yang hadapi oleh masyarakat. Ditolak rumah sakit, dengan bekerja tidak bisa dan sebagainya. Kita tidak bisa apa-apa karena instruksi pusat PPKM ini. Nah, saya mengusulkan dari fraksi PKB, alangkah baiknya di forum yang mulia ini, selain pengesahan Perda ini, kita perlu membuat komposisi tim khusus yang mengawasi dalam kinerja penanganan COVID. Apakah itu elemen dari praksi komisi-komisi yang sifatnya untuk sinergitas dengan melihat pengalaman tahun lalu penyerapan paling Dinas Kesehatan 60% karena itu pun habis pakai, Dinas Sosial cuman 30% kalau saya lihat. Nah, ini mengindikasikan saya khawatir semakin beratnya hari ini COVID, tapi pelaksanaan juga masih cenderung rapat-rapat formil. Beberapa hari yang lalu rumah sakit swasta melaporkan oksigen hanya 1 kali 24 jam saja. Baru ditindaklanjuti rapat beberapa hari kemarin. Saya menganggap inefisiensi waktu dan pola yang belum maksimal. Jadi maksud saya, usulan saya terserah mau polanya nanti melalui seperti tim khusus, dalam penyesuaian seperti pansus, ada 3 pansus khusus tapi ada 1 pansus yang pengawasan terhadap Perda ini dan pelaksanaan penanganan pandemi COVID. Saran saya demikian untuk efektivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih, intinya sih dari ketiga yang memberikan pendapat, intinya sama, yaitu penanganan COVID di masa pandemi ini, di masa PPKM darurat ini. Nanti tadi usul dari Pak Haji Hasan Basori terkaitan apakah kita akan nanti bentuk tim khusus baik pansus atau panja seperti apa, nanti mungkin setelah ini kita agendakan rapat pimpinan dengan pimpinan fraksi, apa baiknya kita bentuk pansus atau semacam apa, itu mungkin. Dan tadi masukan dari mungkin Mbak Siska ataupun Pak Haji Mukhlisin menjadi catatan dari Pak Bupati untuk bisa segera memberikan kebijakan dalam kondisi yang dimana masyarakat
banyak yang tertolak manakala dalam hal menginginkan pelayanan medis baik di tingkat puskesmas ataupun di rumah sakit umum daerah. Baik, kami ulangi ya. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna dengan DPRD yang terhormat. Apakah rancangan peraturan daerah tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Selanjutnya, persetujuan rapat DPRD terhadap raperda dimaksud akan dituangkan dalam keputusan DPRD yang naskah rancangannya akan dibacakan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. Dipersilakan. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah naskah rancangan keputusan DPRD tersebut dapat disetujui menjadi keputusan DPRD? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Acara berikutnya pembacaan naskah rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. Dipersilakan.
Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah naskah rancangan peraturan daerah tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Acara berikutnya adalah penandatanganan naskah keputusan DPRD dan naskah berita acara persetujuan bersama oleh pimpinan DPRD dan Bupati Cirebon. Dipersilakan. Rapat paripurna DPR yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dengan telah disetujuinya Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum pada rapat paripurna hari ini, maka tugas panitia khusus telah selesai dan secara resmi dibubarkan. Naskah rancangan keputusan DPRD dan naskah Raperda telah tuntas kita sepakati bersama. Untuk melengkapi acara rapat paripurna DPRD hari ini, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan Bupati Cirebon. Kepada Bupati Cirebon dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Cirebon, serta Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon, yang terhormat seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon, rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih dalam keadaan sehat walafiat, yang dapat kita bisa hadir baik langsung maupun virtual acara rapat paripurna persetujuan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon menjadi peraturan daerah. Adapun Raperda yang disetujui adalah tentang perubahan atas peraturan daerah
nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Kami selaku pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Pansus yang telah mengkaji Raperda ini, yang dapat berumusan pasal yang disepakati menjadi lebih berimbang antara tanggung jawab pemerintah daerah dan hak dan kewajiban masyarakat dalam mewujudkan ketertiban di masa pandemi COVID-19. Raperda ini merupakan instrumen pemerintah daerah untuk menekan penyebaran COVID-19. Ketertiban umum pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan antara lain melalui antara pemerintah daerah, instansi vertikal dan masyarakat, dan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dan pembatasan kegiatan masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan diharapkan menjadi alat untuk mengembalikan kesadaran masyarakat akan pentingnya kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan yang tidak hanya untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi orang lain. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, kami dari pemerintah mengucapkan banyak terima kasih, dan tadi juga masukan-masukan dari rekan-rekan, dari sahabat-sahabat dari DPRD. Memang kami mengerti dan paham apa yang tersembunyi dalam batin yang saudara-saudara kami pun tahu bahwa masyarakat dengan adanya pandemi ini yang akan merubah dan berpengaruh terhadap sosial, ekonomi, agama, terhadap pemahaman yang ada di masyarakat. Tapi kita sadar bahwa keadaan yang mendesak ini kita tentu harus bersikap, dan memang kita aturan dari pusat pun, karena kita adalah suatu lembaga yang resmi, tentunya memiliki harus melangkah kepada aturan-aturan yang memang secara formal. Bahkan kalau kita lihat dibandingkan dengan yang lain, Kabupaten Cirebon ini yang agak lama memberikan Raperda ini, karena mungkin antara batin dari para sahabat tentang keadaan yang ada di masyarakat. Bahkan kita dari Satgas Covid pun melaksanakan kegiatan ini pun pakai perda dari provinsi. Nah, jadi kita dengan adanya ini untuk pegangan para penegak atau ya sebagai pelaksana ini. Kami dari pemerintah tidak nutup mata. Memang keadaan ekonomi, bahkan orang yang ditolak di rumah sakit bukan karena ditolak, karena keadaan yang kemampuan di rumah sakit. Biasanya yang untuk pernapasan itu oksigen, biasanya rumah sakit contoh di Arjawinangun itu 100, ternyata cuma ada 50. Maka kami dengan Ketua DPR Kamari juga dengan Forkopimda, bagaimana langkah-langkah ini bisa tertangani. Nah, inilah kami pun sama, bahkan lagi minggu kemarin para seniman masyarakat pun ingin berjumpa dan ingin solusi bagaimana dia ingin berkiprah agar katanya ingin tetap makan, karena dia sudah tidak bisa manggung-manggung, bahkan ada yang sudah makan rumput katanya.
ini. Nah, inilah PR kita semua, tapi karena kita adalah pemerintah sebagai lembaga resmi tentunya harus mengikuti aturan yang formal. Kita tidak bisa memberikan suatu keinginan kita tanpa ada prosedur yang harus ditempuh. Bahkan kita nanti pun ada bantuan-bantuan yang dari dinas sosial itu mungkin akan menjadi masalah lagi di masyarakat. Setelah kita amati, karena ternyata data-data yang ada di masyarakat itu kurang valid ataupun datanya itu tidak terdaftar di KTP elektronik. Nah, ini tidak bisa kita saling nyalahkan karena mungkin bagi para kubu masyarakat mempunyai versi masing-masing. Sementara dari pemerintah lihatnya data yang autentik dan itu yang harus dilakukan. Jadi ini akan ada masalah yang baru lagi juga permasalahan ini. Maka ayo kita sebagai pribadi sebagai dewannya dan kita sebagai imronnya, ayo kita juga duduk bersama bagaimana menangani permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon. Tentunya yang kalau kita berpikir dari masyarakat, Pak, kenapa orang dagang dilarang? Kalau gitu kita harus pakai solusi. Harus jangan cuma sekedar kita melarang, tapi juga harus ada langkah jalan penanganannya. Tetapi tentunya anggaran yang ada di kita pun harus sesuai dengan aturan yang ada. Kita tidak bisa bagaimana kita berbuat baik tapi kita melanggar aturan prosedur yang telah ditentukan. Nanti kita niat yang baik akan menjadi masalah yang baru. Maka kita membuat rancangan peraturan daerah tentang masalah ini adalah kita mengambil, kata para rekan kita mengambil maslahat atau madorot yang lebih kecil daripada kita menangani madorot yang lebih besar. Jadi kesehatan ini lebih utama di dalam penanganan ini. Maka di dalam kita setiap ada musibah itu kita harus 4 faktor yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita harus kita melaksanakan muhasabah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita sampai terjadi yang semacam ini? Yang kedua adalah kita harus rasa optimis bahwa kita sebagai orang yang beriman akan keluar dari permasalahan ini. Nah, yang ketiga, kita harus suudon terhadap orang yang kena terpapar ini. Nah, yang keempat, ini sebagai ladang pahala kita, sebagai ladang amal soleh kita. Kita yang tidak terkena, ayo kita bantu orang yang terdampak itu. Bahkan sekarang pun kami di pendopo ada orang yang kena 15 orang, bahkan oleh saya tidak boleh pulang, udah aja di pendopo saja. Bahkan kata ini, Pak, apakah nanti Bapak tidak akan kena? Tidak khawatir. Insya Allah kita enggak, kita bersama-sama daripada kita dulu waktu saya kena, orang para pegawai kita dia tetap di pendopo melayani saya. Tapi kalau dia kena lalu suruh pulang, nah ini juga kan kasihan. Nah inilah, ayo dengan adanya keadaan yang semacam ini sebagai ladang amal kita semua untuk berbuat. Hadirin rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menghadiri baik langsung ataupun yang tidak langsung. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bupati Cirebon atas sambutannya. Dengan demikian, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD pada hari ini. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati Cirebon yang telah hadir dan seluruh hadirin serta undangan, khususnya unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang hadir secara virtual. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini secara virtual. Serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD hari ini. Dengan ini, rapat paripurna DPRD ke-13 masa persidangan ketiga tahun sidang 2021 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa wahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.